Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara paling terfenomenal di Banten TV dan juga di bulan Ramadan. Tidak Dan lagi juga kehidupan. di planet bumi ini ya. Kejauhan dong, terlalu lebar gitu loh. Selamat datang di Abus Obrolan Puasa. Ups. Enggak ada, udah. Enggak ada. Itu sudah cukup episode pertama Enggak saja. Kali ini kita akan mengajak dulu untuk penonton atau kamu yang mendengarkan kita dan juga menyaksikan kita di televisi, itu juga di Spotify ya, nanti ada. Ini Ada stop, media sosial Spotify. dulu, follow media sosial Iya. katanya ya. Follow media sosial kita di apa nih? Di official Banten TV. BantenTV.com. Enggak ya. Itu Instagramnya, Instagram nggak usah pakai ya. .com. Oh. Di Facebook ada, Banten TV juga, Ada. YouTube-nya juga ada ya. Iya. Official Banten TV juga ya. Bisa kirim-kirim pesan di mana, Bang Reno? Pesan man di 081 Dia nyari. 08122428952 atau enggak di sini nih Silakan. ada nih. Langsung aja kirim pertanyaannya ya. Mau apapun boleh kirim. Seperti aja kemarin pertanyaan. ya, Iya, yang kemarin udah-udah, juga. Yang udah-udah. Udah mereka kalau untuk WhatsApp ini boleh kapan aja ya. Boleh kapan aja. Tapi jadi nanti nggak nitip, dibalas iya. nggak apa-apa ya. Iya, karena kita tidak pandai membalas. Iya. Pokoknya itu kirim aja WhatsApp-nya. Nanti kita tampung pertanyaan antum Iya. seputar Ramadan atau juga seputar keagamaan kayak gitu. Nanti kita Mungkin bakal- di luar juga boleh ya kali ya. Di luar maksudnya di luar tema di luar kan tema dia nggak apa-apa. Nggak tahu juga kan takutnya takutnya. gitu ya. Boleh banget. Nah kali ini kita mau bahas apa nih, Reno? Bahas tentang apa sih tadi lu ngasih tahu? Hukum silaturahmi. Oh Hukum iya, memutus hukum memutus silaturahmi. tali Nah, silaturahmi. nih biasanya ini yang banyak disepelekan orang nih. Kenapa kayak gini. Apa ya? Kadang-kadang ya udahlah ya. Kadang kalau udah enggak, saya kalau udah lama enggak ketemu gitu ya, kadang kita mau Dilupain aja iya. gitu ya. Sebetulnya kadang bukan ngelupain juga sih. Kenapa? Sibuk. So sibuk antum. Tapi lo ada nggak teman lo yang dulu tuh sohib banget, tapi sekarang udah Ada. Siapa? Ada sih temen SMP tuh. Oh, Lu deket banget gini. Tahu gak lu? Pas gua ketemu ya, dia tuh udah jadi lagi apa coba? Lagi apa? Lagi nyunatin orang. Kata gua itu temen gua. Gitu. Iya, sorry guys. Oh masa? Pas gua lagi liputan jadi liputan sekarang sunatan ini. massal ya kan. Oh. Pas gua syuting, kok mukanya mirip temen gua gitu. Terus ternyata teman lo. Iya. Oh, terus lo apa? Kata Ajak gua, ngobrol nggak? Mul. Oh disunat lagi lo terus. Enggak lucu aja gitu kan. Udah lama gak ketemu, tahu dia lagi nyunat gitu. Iya sih. Pertemuan yang awkward Iya, ya, antara kalau biasanya kan kalau ketemu di mana misalnya di Iya. mall atau lagi main bola atau apa gitu kan Main ketemu ini bola teman coba. gua gitu. Iya ya. Lagi nonton atau lagi apalah Tapi gitu. udah sama kan. sekali nggak berhubungan Itu udah lama banget gak berhubungan. dari SMP ya? Ya dari SMP. Lulus? Sekitar ketemu itu ya sekitar berapa ya? Ah, Ada kali 15 tahunan lebih lah. Buset. Itu Tua teman juga ya. teman deket gua itu. Gua baru Iya, sadar. itu teman deket gua itu. Oh masa? Pas waktu SMP tuh iya. Sering ngapain Sohib dulu? lah. Ya sering ke kali ke kanan lah. Oh, Kiri ke oke. kanan gitu. Siap, Tahu kiri lah ke kanan. ya. Iya gitu. Tapi sih, gue juga punya teman dulu. Kalau gue dulu SD. Udah SD, dulu buset. tuh sohib sama rumahnya ternyata di depan rumah gue. Bukan di Lu depan lebih rumah parah gue sih. lagi berarti. Di depan gang rumah gue. Itu lebih parah lagi berarti. Tapi nggak pernah kalau kayak kontekan gitu. lagi karena Buset depan rumah kayak gini Padahal lu selempar batu doang. depan gang. Dia di depan gang. Gue agak ke dalam lagi. Iya kan gitu. istilahnya ya. Iya sih, nggak jauh sih Iya memang. nggak jauh. Kalau gua mah Udah jauh. lama banget gue nggak ngobrol. Gue bingung mau ngobrol apa. Selemparan batu doang kayak gitu mah lu. Lu kalau ketemu temen lu yang lama mau ngomong apa? Nah itu yang bingung. Iya kan. Karena kan udah lama ya nggak ketemu. Tapi Nggak- kayak gitu nggak ada berasa nggak pembahasan ya. Pagi gimana kabarnya? Basa-basi doang sih sebenarnya. mah. Iya, tapi maksud gue itu kalau misalkan kita nggak nanya, terus kayak, ya udahlah, kok kita baik-baik aja gitu. Iya, itu dosa kayak ya? gitu sih. Gak tahu juga sih. Coba aja kita. Kalau kata gue malu mah dosa, kalau gue mah nggak apa-apa. Parah lu. Gak usah pilih-pilih gitu ya. Pilih-pilih muka sama pilih-pilih. Iya dong, harus pilih-pilih. Yaudah Tapi kita cari nggak dulu. usah lama-lama. Harus cari pemberitahuan Bukan cari dong. harus cari tahu. Cari tahu betul. Kita langsung undang aja nih ya. Langsung aja kita undang Ini siapa? kali ini ada Pak Syarul Ramadan. Assalamualaikum Pak Syarul Ramadan atau juga Pak Assalamualaikum. Ustadz Syahdan. Oh, Pak Syahdan. berarti bentar lagi bulan puasa nih. Udah. Waalaikumsalam. Pak Syahdan. Silakan Pak Syahdan bergabung bersama kita berdua di sini. Gimana Pak Syahdan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya buka ya. Boleh Iya, boleh, Pak Syahdan. Nah ini kita tetap protokol ya. Walaupun Pak Syahdan lepas kita tetap pakai juga seperti itu pemirsa ya. Silakan dipakai Pak Syahdan. Nah, Ini kurang kurang tarik panjang, nih. kurang Iya. tarik. Pakai dulu Panji Pak ya. Syahdan. Enggak apa-apa. Ya, dah.
Gimana Pak Syadan, Ramadan hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar lah ya? Lancar. Alhamdulillah. Saya Ya. tadi ngeliat juga Reno sih kayaknya lancar makannya tadi. Lancar makan ya. Pas sahur. Iya, pas sahur. Tadi video call katanya ngingetin makan Ren katanya Iya. gitu. Siap. Lupaan ada ini di sini nasi dikit. Oh, gitu. Tahu doang padahal sih. Ditelan. Iya. Sayang Nggak juga boleh. kan. Nggak Kan boleh. nggak boleh menyia-nyiakan nasi. Iya, tidak. Iya, sebenarnya. mubazir ya. Iya, Masya mubazir, Allah. nggak Ini boleh. ngomong-ngomong lagi ngapain nih? Kelihatannya seru banget. Tadi kita ngomongin teman kita, Iya. bukan gibah ya, kita nggak gibah. Kemarin udah dibilangin, Iya, bukan. jangan ngomongin aib Bukan. teman. Enggak, bukan ngomongin temen ini. Oh, bukan Kita aib, bukan aib. Bukan. Oh, kirain aib kali. Percuma ngaji kemarin kan? Iya, bener. Iya, kagak dipakai. Enggak ya kan? dong Pak Syadan. Nah. Kita tadi tuh ngomongin Lagi bingung ini. Apa Soal bingung? silat- Bingung pegangan. Iya, ini udah Udah ya? aja nih. lagi pegangan ya untungnya. Udah keluar. Lagi pegangan. Soal silaturahmi. Iya, Nih, iya, iya. ini. Kenapa silaturahim? Kita punya teman lama gitu ya Pak Iya, Ustadz. iya, iya. Tapi iya. udah nggak berhubungan lagi gitu Pak Ustadz. Maksudnya Terus? berhubungan tuh udah nggak kontek-kontekan kayak gitu segala macam. iya. Itu tuh bentuknya memutus tali silaturahmi bukannya? Enggak ya? Nah, itu apa namanya? Kalau kita nggak ada masalah, ya kan? Kita nggak ada masalah, nggak ada suatu hal yang memang itu apa namanya yang membuat kita pecah hati. Oh, Iya. keributan lah ya. Ya, itu hanya kan dari kesibukan kita, Iya. masing-masing punya kegiatan atau dipisahkan dengan jarak. Oh, iya, iya. Itu tidak bisa disebut dengan pemutus silaturahim. Oh, beda. aman berarti ya. Tapi sunnahnya kita menyambung lagi. Oh. Yang udah lama kita nggak pernah sentuh, nggak pernah kita call back, ya Iya. kan? Nggak pernah kita like status-statusnya. Oh, iya, betul, Ya, betul. sekarang kan medianya banyak untuk menjalin silaturahim kan. Oh. Jangan gara-gara alasan kita kesibukan, banyak aktivitas sehingga kita nggak mau untuk menyebarkan silaturahim, menyambung silaturahim dengan kawan-kawan kita yang lama, terutama yang lama-lama itu. Iya, betul. Jadi kalau tidak atas dasar permusuhan, kebencian dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Nggak Bukan masalah. tidak masuk kategori pemutus silaturahim. Oh, seperti itu. Kalau Pak Syadan ada teman dulu yang udah nggak kontekan lagi Udah gitu, Pak lama Syadan? gitu. Temen mungkin temen PAUD lah. Ada PAUD nggak? Nggak ada, belum ada kali ya. Ada teman mah, teman Masa pasti ada. Teman Cuman PAUD kan nggak ada kali, nggak ada kejauhan. PAUD kali ya dulu. Dulu ada nggak ya? Antum ngerasain nggak? Kalau gue juga nggak ada. Lebih ya. tuan antum daripada Pak Syadan. Nggak ada gue. Ada, saya Ada pernah teman juga ya, Mas Adan, punya ya? teman itu orang Tegal waktu itu, teman jauh ya? pesantren ya. Namanya Halimi. Mudah-mudahan Halimi bisa ngelihat. Ini Halimi. masuk Halimi. sampai Tegal nggak? Nggak bisa. bisa nanti ya? di- Nyampe. Ada Nyampe lah. aplikasinya. Iya, ada ada kan aplikasi. aplikasinya. Iya. Apa aplikasinya biar Iya. teman-teman tahu. Banten TV, silakan Banten di-download. TV ya di Play Store. di Play Store. www.bantentv.com. Yang Itu ini juga yang bisa di website. yang apa namanya yang selain Android bisa di situ. Bisa juga ya. kalau selain Android pakai website bisa. App Store. Itu bisa juga. Bisa Banten juga. TV pokoknya Oh, cari Banten aja. TV. Mi ya download Mi kalau di rumah. Ada. Iya, kalau nggak sampai sono kan jauh. Iya, kan sampai Tegal. kemana aja bisa. Jadi Selama kuota mendukung. selama kuota mendukung. Itu ada tuh dulu. Ada itu dulu. Aduh, Masya Allah luar biasa. Jadi dulu ini Halimi ini termasuk teman CS saya gitu waktu pesantren. Iya. Cuma dia jarang didatengin oleh ibunya. Ini bukan aib ini membuka Iya, cerita iya. nih. Cerita ya. baik nih, cerita baik. deh ya kan. Jadi dia jarang didatangi ibunya. Teman-teman kan setiap bulan, kadang paling lama juga ya 3 bulan lah 3 baru bulan. ya ini Dia datengin lagi, didatengin. iya. Ini dia udah hampir setahun nggak pernah didatengin. Lupa kali kalau punya anak ibunya. Aduh, udah punya anak di pesantren enggak juga ya. Akhirnya apa? Sementara uang dia makin habis kan? Iya. Akhirnya, Rul, kenapa? Minjem uang dong. Untuk apa? Ngembel mbokku gitu. Maku Tegal. mau Iya, iya. nebon ibuku gitu kan. tua. Ya, berapa? 10.000 lah. Ya, kita kasih 10.000. Nah, dulu kan zamannya warung telekomunikasi. Oh iya, Wartel, Telkom. iya. Wartel. KBU dulu. Iya, KBU ya kan? Iya. Lu nggak ngerasain lu. Ngerasain tapi Ngerasain bentar doang. Itu bener doang. Udah nggak ada soalnya. Makanya jadi orang dulu. Iya. Ngerasain KBU. Salah lahir saya, Bang. Salah tahu lahir. Jadi kalau itu kan interlokal Iya. pulsanya kayak kuda kan? Iya, cepet banget. Iya kayak kuda Iya, iya. cepet banget. Iya. Iya. Nah dia ngepel terus ngebelnya dia nggak langsung ke rumah. Oh, nggak ke Ke rumah? tetangga dulu. Ke tetangga. Habis lah Iya, gitu ya. kan susah dulu kan telepon itu dulu Iya. kan. Sekarang gampang. Akhirnya nyepel lah ke tetangganya itu. Ah. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
siapa nih Halimi, tolong dong panggil emakku, gitu aku pengen bicara. Ya Iya. sebentar ya, gitu 5 kan. kilo lokasinya ke rumahnya Iya. dia. Oh, ya enggak sampai 5 kilo juga. Kira beneran 5 kilo. Cuma segitu apa? 5.000 udah habis tuh. Iya. Ngebel tinggal 5.000 kan? Iya. Nah, dia ngebel berapa menit kemudian ngebel lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Halimi, Bu. Ya Halimi, ya ampun Ibu kangen Halimi. Ah, kamu kemana aja Ibu? Jangan nangis dulu Bu. Ibu gini. Halimi, Ibu kangen. Titit habis. Sayang banget. Akhirnya apa? Ah, gimana? Belum sempet ngomong minta Iya, duit, iya, habis betul, duluan tuh kesian. Ah. Nah, suatu saat saya punya acara di sana, begitu kan? Nggak taunya yang IO-nya dia. Masya Allah. luar Ketemu biasa. lagi tuh abis Ketemu itu? lagi udah kayak apa? Emang Luar kangen biasa sih dah ya, pokoknya. kalau ketemu Dahsyat dah. lama tuh itu. Iya betul juga ya. Iya pernah kejadian begitu kan? Iya. Pernah sih Ketemu harusnya. ketemu teman, kadang-kadang kita ketemu dalam satu kegiatan yang sama. Iya betul-betul. Benar-benar ini apa namanya? Iya. Kebetulan Iya, gitu ya. betul. Emang biasanya kebanyakan kebetulan kayak gitu ya. Kayak Iya. udah lama ketemu. Apakah itu kayak pertanda dari Allah gitu, Pak? Iya, Dang. Itu emang sudah digariskan ya? digariskan. Oh, sudah digariskan. Iya, Untuk udah artinya harus kayak gitu. ayo dong, semanan lagi dong kayak gitu Iya. kali ya. Puasa dan. Pak Ustadz tadi masih kita ngebahas soal itu juga ya, apa Iya, namanya iya. pemutus tali silaturahmi kayak gitu ya. Iya, iya. Tapi memang kadang yang bikin orang ragu gitu ya Pak Ustadz adalah kita canggung gitu Pak Ustadz. Mau ngabarin lagi nggak enak Iya, kayak gitu ya, atau mau sekedar nelpon cuma nanya gimana kabarnya juga kayak malu kayak Iya, gitu. Pak disangkain mau minjem duit ya. Iya. Pokoknya kayak gitu. Oh, Lama gak ketemu, disangkain telepon. ujung-ujung minjem minta duit. duit. Iya. Bener. Apalagi kalau misalnya udah ketemu, ternyata nggak sengaja ketemu, tangannya udah megang ngelus-ngelus paha tuh. Jadi gini. Kabarnya baik ya, No ya. Itu ya. Udah Ada gitu. tanda ya. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Baiknya gitu kita menanggapi rasa canggung itu gitu tuh Pak Ustadz, supaya tali silaturahminya maksudnya nyambung lagi gitu Pak Ustadz. Ya, kita harus paham dulu bahwa menyambung silaturahim itu atau silaturahmi itu fadilahnya luar biasa. Kalau kita tahu dan kenal apa keutamaan silaturahim, pasti deh kita wah semangat silaturahim itu. Pasti semangat. Kenapa? Salah satunya nih ya, ini kan kita puasa nih. Iya. Ya, ujung orang ibadah puasa apa sih? Ujungnya, tujuannya? Bermaaf-maafan. Tujuannya orang berpuasa. Tujuan orang berpuasa boleh La'allakum Tataku. tattaqu, membentuk manusia-manusia yang Yang bertakwa. bertakwa. Jangan salah loh. Ini silaturahim menjadi salah satu indikator ketakwaan seseorang. Jadi kalau pengen lihat puasanya berhasil atau enggak, lihat silaturahimnya. Kalau pengen lihat sejauh mana kualitas takwanya, lihat kualitas dan intensitas silaturahimnya. Mana ayatnya? Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 1, penggalannya wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta dan saling menyambung hubungan silaturahim. Jadi salah satu indikator ketakwaan adalah silaturahim. Kalau pengen mendapat gelar takwa, kalau pengen ibadah puasanya berhasil meraih gelar takwa, silaturahim. Jangan malu-malu belum banyak lagi, nanti kita jelaskan bagaimana keutamaan dari silaturahim. Ketika kita paham itu, yakin kita pokoknya setiap ada waktu dengan cara apapun kita menyebar silaturahim, nyambung silaturahim. Kenapa? Salah satunya nih saya kasih rahasianya. Boleh. Kata Rasul, man sarrohu ayubsatolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja yang pengen rizkinya diperluas, umurnya diperpanjang, sambung silaturahim. Ya, pilihannya ada di kita. Iya, Mau rizkinya diperluas, apa mau dipersempit, umurnya ditambah. Itu salah satunya. Jadi setiap klikan kita Iya. tambah 1 hari umurnya. Kira-kira begitu. Iya, kan? iya. Setiap Ada kita begini. sapaan kita kepada teman, bertambah usia. Bertambahnya usia bisa usianya bertambah, bisa keberkahan yang bertambah. Makin berkualitas hidup kita. Mungkin usianya sama, tapi hidup kita makin berkualitas. Makin berwarna gitu kira-kira. Iya. Oh gitu tuh ya Reno. Iya. Nah tapi misalkan nih Pak Ustadz, misalkan saya gitu ya punya kawan gitu, Reno misalkan namanya, inisialnya Reno. Iya. Misalkan aja ini Pak, misalkan aja. Terus saya tuh sengaja gitu untuk memutuskan tali silaturahminya sama Reno, karena menurut saya dia nih apa ya, beban gitu atau toksik gitu. beban tuh gimana gitu ya. Maksudnya dia tuh kayak Berat banget nyakitin kayaknya. saya gitu tuh Pak gitu Ustadz. ya. Itu gimana tuh? Nah ini nih yang nggak boleh nih. Temenan kayak gua sama gua. Silaturahim itu dari 2 kata. Silatun rahimun.
Silatun itu artinya merekatkan, menyambung. Rahimun itu adalah awalnya maknanya peranakan, rahim. Makanya makna dasarnya silaturahim sebetulnya menyambung hubungan orang yang satu peranakan dengan kita, masih satu keluarga. Iya. Ya kalau sama orang lain itu bukan silaturahim sebetulnya maknanya. Tapi di Indonesia berkembang makna hubungan baik antara satu orang dengan orang lain, menjalin hubungan baik itu disebut dengan silaturahim. Soalnya juga. banyak juga kan tadinya bukan keluarga nih, ketemu Iya. sebenarnya udah jadi kayak saudara. keluarga. Iya, walaupun kita memang kalau diurutkan kita semua dari sama. Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Nah, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Kita semua dari tanah. Iya. Kita semua dari tanah, betul. Tapi kok kita berasal dari tanah, kok karakter kita beda-beda. Jangan lupa Mas Randy. Iya. Orang itu karakternya beda-beda padahal berasal dari tanah. Tanah juga jenisnya macam-macam. Oh iya juga. Orang yang suka berantem, berselisih, bertengkar, ini mungkin boleh jadi diciptakan dari tanah sengketa. Iya juga. Iya. benar. Orang yang suka belanja, suka shopping, pasti diciptakan dari tanah abang nih. Belanja yang murah-murah. Yang murah-murah Yang terus. murah-murah aja Masya Allah. goceng lumayan. Iya. Ini dari tanah pandean nih. Tanah pandean. Murah-murah soalnya. Yang suka sombong, ya kan ujub, angkuh dari tanah tinggi ini. Oh, dari Tangerang. Iya. Kalau susah dibilangin, tanah liat, Wah, angel-angel. Iya, betul. Berat emang. Iya. Angel. Nah, Angel. rahim juga adalah salah satu nama atau sifat Allah. Jadi siapa yang menyambung silaturahim, maka dia akan disambung dengan Allah. Jadi kamu sambung rahimku, aku sambung hubunganku denganmu. Tapi kalau kamu putus rahimku, aku putus hubunganku denganmu. Masya Allah. Jadi rahim ini disandarkan kepada nama Allah. Jangan dikira Mas Reno, sesuatu yang sudah disandarkan kepada nama Allah, dia menjadi suci dan sakral. Nah sekarang saya tanya, Mas Randi dah Mas Reno, saya bayar deh. Iya. Ya, berani nggak ngeludahin keramik masjid? Wah, saya Ayo. Kuat. 500 saya bayarin dah. Wah, enggak berani Hah? saya. Nggak berani kan? Iya, Pak Tapi keramik yang sama, harga yang sama, beli di material yang sama, ada di kamar mandi kita. Berani nggak kita ludahin? Hayu. No. Kalau di Mohon kamar maaf, mandi. kita kencingin aja berani Iya, kan, gitu iya, kan? gitu. Kenapa? Yang di masjid nggak berani, yang di rumah berani. Karena yang keramik di masjid sudah disandarkan kepada nama Allah. Itu rumah Allah. Iya, benar. Iya kan? Iya, benar. Itu rumah Allah, maka kita nggak berani macam-macam. Oh. Udah menjadi sakral dan suci. Maka silaturahim atas nama Allah. Maka jangan main-main. Kita memutus silaturahim berarti kita memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nauzubillah ya. Ini pentingnya lagi. Makanya kalau sekedar salah-salah dikit, teman ada apa miskomunikasi segala macamnya, kita nggak usah baperan lah. Kadang-kadang ini, gampangan baperan Iya, sih, Bos. apalagi di grup kan, Iya. teman komen apa, atau mental ting aja keluar dari grup. Left langsung. Iya, ntar besok minta masukin lagi. Gitu Iya, tuh. bener sih, Bos. Bukan Mas Reno, bukan. Iya. Ada lah seseorang. Ada pokoknya lah. Depannya Iya. R, belakangnya O. Rano dong. Iya. Oh, Kalau hukumnya apa sih Pak Ustadz itu kalau misalnya Pemutus apa- silaturahim. pemutus Ya silaturahim. jelas haram lah. Dilarang oleh agama. Bahkan ancamannya bisa neraka. Ancaman bisa neraka. Iya. Bahkan Mas Reno, ini rahim itu seakar kata dengan rahmat. Nah, Satu ini ya. satu akar kata. Iya. Siapa yang menyambung silaturahim, rahmat Allah langsung turun. Lihat ini. Makanya Rasulullah bersabda, "Ma min dzambin ajdar ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruha lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Kata Rasul, tidak ada dosa yang dipercepat balasannya di dunia sebelum nanti di akhirat kecuali orang yang zalim dan pemutus hubungan silaturahim. Kebalikannya, tidak ada balasan yang cepat dibayar di dunia sebelum nanti di akhirat selain orang yang menyambung hubungan silaturahim. Maka ketika kita putus hubungan silaturahim, rahmat Allah tertutup. Makanya mohon maaf Mas Reno, ada orang yang kerja siang malam, berjibaku, ya kan, waduh,
badan apa udah dibanting tulang lah begitu kan ya. Iya, iya. Sampai berangkat gelap, pulang gelap, sampai anaknya kalau ditanya, "Bapak mana?" Gelap." Iya, karena gelap-gelapan terus Iya. gitu kan. Pulangnya malam terus. Iya, tapi kok rezekinya nggak bertambah-tambah, bahkan makin susah. Boleh jadi ada keluarga, tetangga, sahabat atau kawan yang diputus hubungan silaturahimnya sehingga rahmat Allah tertutup. Kamu putus rahimku, aku tutup rahmatku. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Ada orang yang proyeknya luar biasa, di depan mata udah, tapi kok nggak gagal terus. Depan mata gagal terus. Boleh jadi ada orang yang diputus hubungan silaturahimnya. Bahkan ada orang yang puasanya rajin, ibadahnya rajin, dia mulai terawihnya pol terus, ya kan? Iya. Kemana aja dikejar ngaji, tapi kok nggak merasakan nikmatnya ibadah. Boleh jadi ada orang yang diputus hubungan silaturahimnya, maka rahmat Allah tertutup. Oh, seperti itu. Hati-hati, Kayak gitu. bahaya. Iya. Ih, ternyata bahaya sedemikian rupa. Wah, dahsyat dah Maksudnya. pokoknya. Saya juga jadi takut juga nih. ya. Makanya jangan coba-coba memutus hubungan silaturahim. Oh, Makanya ada pepatah bilang apa tuh? teman 1000 belum cukup, satu musuh kebanyakan. Kebanyakan. Nah, Yang itu. patah mana? Yang nggak ada yang patah. Tadi katanya patah ya? Gimana sih? Iya gimana sih? Gimana Peribahasa sih? kali Iya, ya. iya, peribahasa. patah. Oh, iya, Saya lagi tungguin mana? Iya. Saya juga nungguin. Iya. Salah lagi. Oh, tapi gitu ya ternyata. Jadi Iya. ternyata memang sebegitu pentingnya ya Pak Ustadz Penting ya. banget, Masya Allah. Tapi kadang kita juga kalau misalkan saya punya teman ya Pak Ustadz, di teman-teman tongkrongan kita aja gitu saya Pak Ustadz ya. Itu apa namanya kalau misalkan ada satu kawan gitu ya Pak Ustadz, saya udah ngerasa lagi nggak mau ngobrol dulu lah sama dia hari ini gitu. Iya. Itu juga termasuk pemutus tali silaturahmi nggak? Ya. Cuman kayak hari ini aja gitu kayak Ya, lagi enggak, pengen sendiri. pokoknya kalau nggak didasarkan atas kebencian, Kebetulan saya benci tuh. tidak didasarkan atas pemusuhan, ya kan? Iya. Enggak masalah, itu karena kesibukan kita atau ada alasan-alasan tertentu. Oh, tetap ya aman kan? ya. Itu bukan gitu. memutus ya. Bukan. Ini kalau iya, udah didasarkan pada kebencian, permusuhan, kedengkian, nah itu yang bisa masuk kategori pada pemutus silaturahim. Oh, kayak gitu. Nah, Pak Ustadz nih biar misalkan kita pengen bersilaturahmi dengan orang-orang seperti itu Pak Ustadz. Ya. Itu selain juga tadi memang dilipat gandakan dan juga diutamakan gitu ya ganjaran pahalanya seperti itu Pak Ustadz. Ada apa lagi sih Pak Ustadz ganjaran yang bisa didapatkan oleh orang yang senang untuk bersilaturahmi kayak gitu? Ya. Sudah kita gambarkan bagaimana silaturahim menjadi indikator ketakwaan seseorang. Silaturahim memperluas rezeki, Iya. silaturahim itu menambah umur gitu kan. Selain itu silaturahim juga menjadi ukuran keimanan kita. Oh. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim." Oke. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Jadi silaturahim menjadi ukuran keimanan kita. Orang yang suka dan gemar pemutus silaturahim perlu dipertanyakan imannya. Gitu. Iya. Dan yang lebih ngeri lagi, pemutus silaturahim ancamannya neraka. Tapi penyambung silaturahim garansinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh nggak saya cerita sedikit? Boleh nih? dong. Jadi begini pemirsa, di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, itu ada orang yang kaya raya sekali. Kaya raya sekali. Kemudian dia berangkat haji. Begitu selesai haji, dia ingin ke Madinah. Dulu Madinah masih perjalanannya jauh, naik unta paling. Udah keren banget juga. Itu butuh beberapa minggu. Belum ada sekarang bus, apalagi tren sekarang kan udah ada tren enak 2 jam udah sampai. Dulu enggak, perjalanan berminggu-minggu Naik dan onta ya. naik onta, padang pasir, banyak begal juga segala macam. Oh iya. Iya. Dulu juga masih Lah, ada. masih banyak dah, ada binatang buas segala macam. Sehingga dia akhirnya nitipkan uangnya 1.000 dinar kepada orang yang paling amanah di kota suci Mekah. Terkenal paling amanah dah. Sebut aja namanya Reno lah. Reno. Iya, Oke, iya, sebut inisial lah. ya. Inisial lah. Baru nih. Iya, bener. Gua banget nih. Ya oke. Kita coba denger dulu. Nah, terus akhirnya berangkatlah dia ziarah ke Madinah. Di Madinah dia berziarah beberapa bulan kemudian akhirnya dia balik lagi ke Mekah. Ya kan? Ingin ngambil hartanya yang dititipin tadi itu yang 1.000 dinar. Begitu dia sampai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Reno." Gitu kan. "Mau ngapain? Ini benar nggak rumah Pulan bin Pulan?" "Iya benar. Saya pengen ngambil uang saya yang saya titipin." "Aduh maaf Mas." "Kenapa?" "Itu udah meninggal dunia orangnya."
Yang terkenal amanah udah meninggal dunia. Waduh gimana ya? Sampean siapa? Saya istrinya. Oh kalau gitu saya minta ke sampean dah, saya mau nagih nih. Uang saya 1.000 dinar ada di suami sampean. Apa kata istrinya? Mohon maaf mas, saya nggak pernah tahu suami saya naruh uang di mana. Nggak pernah tahu. Ini saking amanahnya nih laki. Bisa jadi lakinya amanah, perempuannya juga bercelamitan. Iya. Bisa juga ya. Kadang kan perempuan masya Allah begitu kan. Iya. Makanya saya dipesan sama guru saya, Rul, kenapa? Kalau nyari istri jangan yang pintar nyari duit. Bukannya bagus Kiai menambah ekonomi Iya, kita. betul. Kalau bini kerja bagus. Ini bini pintar nyari duit, itu duit kita simpen di bawah bantal, dicari ketemu. Disimpan di kaos kaki, dicari ketemu. Kalau bini pintar nyari duit. Pintar nyari duit. Iya. Maksudnya benar-benar di otak-atik gitu. Otak-atik mulu. Nah ini masya Allah nggak tahu bininya. Mungkin anak sampean kali. Apalagi anak saya aja nggak tahu. Apalagi anak saya. Akhirnya dia sedih. Kemudian dia curhat kepada orang yang soleh di situ. Dia cerita. Oh kata orang soleh, kamu nanti malam pergi ke sumur Zam-Zam. Dulu sumur Zam-Zam masih dibuka. Di situ kamu munajat kepada Allah. Kamu panggil nama orang tersebut. Kalau dia ahli surga, insya Allah nyaut. Akhirnya tengah malam dia berangkat, ya kan. Kemudian dia munajat, lalu dia panggil lah nama orang tersebut di sumur Zam-Zam. Fulan bin Fulan, lan. Eho. Tengah malam di sumur lagi kan? Iya, betul. Iya. Jangankan suara orang, jangkrik aja nggak nyaut. Nggak ada yang nyaut. Iya. Panggil lagi, Fulan bin Fulan, lan. Nggak ada suara, batuk aja kagak tuh orang. Iya. Belum ada. Akhirnya dia pulang lagi sedih. Besoknya curhat lagi ke Syekh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Syekh. Aku khawatir orang ini berada di Yaman di sumur Barhut. Sumur Barhut itu konon dalam riwayat untuk menyimpan arwah-arwah orang kafir, orang fasik, orang jolim di situ semuanya. Maka dalam riwayat sumur Barhut itu kedalamannya nggak terbatas. Kamu munajat di sana, panggil nama orang tersebut. Berangkat dia, karena dari Mekah ke Yaman kan jauh gitu kan. Iya, dia pakai Google Map, 300 kanan kiri, 300 meter kanan. Saking jauhnya tuh ya. Iya. Sampai udah bisa menemukan teknologi lebih dulu. Lebih duluan menemukan Lebih teknologi. duluan ya. Singkat kata ketemulah. Malam dia munajat, dipanggil orang itu di sumur Barhut. Fulan bin Fulan. Langsung nyaut. Lah baik. Benar engkau Fulan bin Fulan? Iya. Kamu kenal aku? Kenal. Kamu uang yang nitipin uang ke aku kan? Iya Fulan. Sekarang di mana uangku? Tenang ada. Uangmu aku simpen di belakang rumah di bawah pohon kurma. Itu kamu gali di situ ada uang kamu. Ini kaget nih kan? Si Rano ini kaget. Fulan, engkau orang yang terkenal amanah. Bahkan aku membuktikan engkau sangat amanah. Kenapa engkau berada di tempat ini? Nangis dia. Aku memang orang yang amanah. Tapi aku dalam hidupku punya adik perempuan yang aku putus hubungan silaturahimnya. Dia minta bantuan, aku tidak bantu. Dia minta tolong, aku cuekin. Maka aku berada di tempat ini. Masya Allah. Makanya itu kata Rasul, la yadkhulul jannah qatin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Na'udzubillah. Hati-hati. Sekarang siapa pernah nggak ada yang diputus hubungan silaturahimnya? Datengin mas. Kalau pengen rezeki banyak, umur panjang, rahmat Allah turun, kita periksa. Ada nggak kawan kita yang mati obor, yang pernah kita dulu berantem sampai sekarang nggak nyambung? Kita sambungin. Datang kalau perlu, kalau nggak bisa datang kita telepon. Gimana kabarnya? Mohon maaf segala macam. Rahmat Allah langsung turun, langsung jadi manajer bisa tuh. Amin. Iya, betul. Rizki bertambah, kebuka hidup kita, masya Allah luar biasa. Gitu. Iya. Itu luar biasa nyata Reno ya. Dari cuma karena ngomong haus juga. Memang Kiai. Tapi sabar Bang Kiai. Belum buka ini Bang Kiai. Ngobrol mulu, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya, buat teman-teman semuanya ya. Luar biasa. Masih ada manfaatnya. Luar biasa. Tapi saya kepikiran Pak Ustadz, tadi kan itu Fulan itu udah jadi almarhum misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan Pak Ustadz nih ya, saya punya teman dan mungkin saya nih nggak sengaja memutuskan tali silaturahmi dengan beliau dan nyata beliau ini teman saya sudah meninggal dunia gitu Pak Ustadz. Nah, itu gimana tuh ya, untuk bisa mengembalikan tali silaturahmi? Nah, sambung dengan keluarganya.
Oke. Sambung hubungan baik dengan keluarganya, kita datang bawa sesuatu, Iya, ya kan, iya. pulang kita ambil barangnya, jangan Itu namanya maling. maling gitu namanya. Wah kacau Iya. Ustaz. Iya, iya. Bawa oleh-oleh lah, ya kan, jangan. Bawanya martabak. Bawanya martabak. Pulangnya motor. Bawanya motor. Itu mau modus itu, Pak. Barter Iya, namanya, barter. Iya, Oh, ya iya. kan gitu. Pergauli dengan baik keluarganya, sambung silaturahim dengan keluarganya. Kalau perlu kita sedekah atas nama teman kita itu. Masya Allah. Insya Allah, kalaupun yang salah di kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Gitu. amin. Oh Masya gitu. Allah. Iya iya juga ya. Iya. Karena kan takut juga ya Pak Ustadz ya kalau nyata kita udah memutuskan tali Udah silaturahmi mau, secara iya. nggak sengaja Apalagi gitu. tadi ya Betul. begitu dahsyatnya ya. Iya. Bahayanya dan dosa. Bahkan begini Mas Reno, ini masih lama nggak? Masih lanjut. Masih. Selanjutnya, bahkan begini nih. Dulu, ini ada hadis sahih ya. Dulu Rasulullah ingin keluar rumah, menemui para sahabatnya, ingin mengabarkan kapan tanggal malam persis Lailatul Qadar. Kalau jadi dikasih tahu enak nih kita nih, Iya, kita betul. incer aja tanggal itu Iya, kan. tinggal santai-santai, sisanya santai-santai santai. aja, tanggal itu baru kita Iya, semuanya ke masjid. Rasulullah sempat mau ngasih tahu para pemirsa, mau ngasih tahu, keluar ngasih tahu sahabat kapan malam persisnya. Begitu Rasulullah sampai di tengah para sahabat, ada dua orang yang lagi berantem. Aha. Apa kata Rasul? Wahai sahabat semuanya, tadinya aku keluar rumah ingin ngabarkan kepada kalian kapan malam persis Lailatul Qadar. Tetapi di antara kalian ada dua orang yang sedang bertengkar, berbantah-bantahan, maka Allah buat lupa aku. Masya Allah, langsung kontan dibayar oleh Allah. Padahal yang berantem sahabat, tapi Rasulullah yang dibuat lupa. Iya iya betul ya. Apalagi kita yang berantem. Iya juga. Rahmat Allah tertutup. Masya Allah, kayak apa tuh berkahnya malam Lailatul Qadar. Betul ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Tapi akhirnya tidak semua orang yang bisa menikmati, Iya iya betul. karena ada yang memutus hubungan silaturahim. Oh seperti Ah, itu ya. kayak gitu. Ya semoga teman-teman saya ingat saya ya. Ya. Cepat ya. Kalau Cepat. kalau Tali kita yang silaturahmi. diputus gimana tuh, Ustaz? Nah itu juga sama. Kita perbaiki lagi kalau pengen benar-benar dapat rahmat, ya keberkahan, Iya. banyak rizki. Walaupun dia yang memutus, kita datengin. Oh gitu. Ya kita datengin. Kita berusaha terus datengin. Berkali-kali kalau udah nggak bisa ya sudah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dia diberi hidayah. Kalau kita urusannya kita udah lepas lah, Oh, gitu kan. Iya, iya. Karena di dalam Islam itu kalau orang benci sama kita, orang Iya. memutus hubungan silaturahim, orang berbuat jahat sama kita, ada pilihannya 3, Mas Reno, Mas Randi. Iya. Yang pertama, boleh kita balas dengan keburukan yang sama. Ya. Mana dalilnya? Surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan atas kejelekan dibalas dengan kejelekan yang sama. Tapi harus setimpal. Cuma repotnya kita suka lebay kalau balas. Iya betul. Kita pukul orang sekali, kira-kira dia balasnya sekali apa 2 kali? 4 kali. Kan begitu kan? Dicicil lagi. Dicicil lagi. Bahkan dendam terus itu kan. Kita sulit untuk membalas setimpal. Maka nggak usah diambil pilihan ini. Iya. Berat gitu kan. Betul. Yang rugi siapa? Kita Kita juga. juga. Dua-duanya rugi kan? Iya. Ya, karena dia pasti akan balas kita kan. Dia juga nggak terima juga. Akhirnya apa? Rugi Terus-terusan. dua-duanya, sakit dua-duanya. Kayak gitu. Iya. Yang pilihan kedua, Iya. pilihan kedua kalau orang berbuat buruk ke kita, berbuat jahat kepada kita, pilihan keduanya adalah kita nggak balas, kita pendam di sini, tahan di hati. Kalau Tetap- saketi misalnya ya. Tapi resikonya sering kita punya dendam, Iya Pak Ustadz betul. ya kan? Ah, Diam. Kita nggak mau balas, ntar lu, kan begitu kan? Awas lu, ntar lu, begitu kan? Ngancem kita. Kita ketika kita simpen di sini, kita nggak keluarin ke dia, akhirnya jadi penyakit. Jadi penyakit itu mohon maaf nih ya. Iya iya. Menurut ilmuwan Amerika yang bernama Gerard Jampolsky, jangan disuruh ngulang lagi ribet. Iya. saya. Itu bahasanya Dua hari dia ngapalin. Udah 2 hari ngapalin. Udah dicatat di sini, Iya. udah jam pos. Salah. Iya. Apa kata dia? Kebanyakan penyakit bukan disebabkan oleh apa yang kita makan, tetapi kebanyakan penyakit disebabkan oleh apa yang memakan kita. Saya ulangi lagi nih, penting nih pemirsa nih ya. Iya. Kebanyakan penyakit bukan disebabkan oleh apa yang kita makan, tapi lebih banyak penyakit disebabkan oleh apa yang memakan kita. Iya. Mana contohnya? Lihat dah, mohon maaf, orang gila. Coker-coker di tempat sampah ada nasi basi udah bau busuk dimakan, badannya sehat aja. Iya juga. Iya kan? Iya benar. Nggak pernah saya dengar orang gila minta kerokin gue dong, kagak.
Iya kan? Iya, maka telanjang malah telanjang, nggak pernah masuk angin, kok gue banget, sehat aja, makanannya sembarangan. Itu artinya apa? Kebanyakan bukan makanan faktor yang membuat kita ini sehat, bukan makanan yang membuat kita menjadi sakit, tapi lebih banyak apa yang makan kita. Apa yang makan kita? Benci itu tadi, dendam, iri, dengki, itu yang merusak tubuh kita. Penyakit hati. Penyakit hati. Karena tadi itu benci sama orang, bisa. Gedek sama orang, udah langsung baperan, gitu kan. Itu jangan. Dia merusak hati. Karena ilmu medis modern sekarang ini, ya kan, bahwa sumber penyakit itu bukan pada fisik, tapi pada hati. Dari hati. Sebetulnya ini udah dikasih tahu oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, segumpal daging bagus semua seluruh tubuh. Kalau dia rusak, maka rusak seluruh tubuh. Apa itu? Hati. Jiwa. Masya Allah, luar biasa Rasulullah. Bukan seorang dokter, tapi ilmu medisnya modern sekarang. Iya kan? Maka hati-hati bisa rusak hati kita. Kalau penuh kebencian, penuh kedengkian, wah berat Mas Reno, berat itu. Maka ya jangan diambil pilihan ini, berat. Ya, kalau orang punya kanker, dioperasi, dia berpotensi tumbuh di tempat lain. Kenapa? Bukan itu sumber penyakitnya. Sumber penyakitnya di sini, di hati. Itu loh. Makanya kita mungkin agak keliru ya di SD kita diajarin peribahasa bukan pepatah. Ntar ditungguin lagi patahnya di mana. Iya. Apa ya istilahnya itu kalau nggak salah mensana in corpore sano gitu kan. Iya. Iya, begitulah pokoknya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Salah. Orang gila badannya sehat banget, jiwanya bermasalah, ya kan? Maka harusnya dibalik, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kan begitu. Iya, harusnya dibalik. Sebagaimana supaya sehat? Nah, kita jangan ada dengki, permusuhan. Tahu. Ya. Jagalah hati. Jangan. Roma Irama. Bukan. Salah juga. Bukan. Dia kalau ada Umi pasti dijawab tuh, tahu dia soalnya sama lagu-lagu itu. Iya. Iya, betul. Oke. Kalau yang ketiganya apa, Pak? Ketiganya memaafkan. Ini pilihan yang keren. Makanya di Al-Qur'an perintahnya semuanya fa'fu anhum, fa'fu. Maafkan. Di Al-Qur'an enggak ada perintahnya minta maaf lah kalian, enggak ada. Bukan berarti enggak diajarkan, tapi ini menunjukkan bahwa jadi pribadi pemaaf itu dahsyat. Iya, betul. Susah enggak jadi pemaaf? Susah banget, Pak Ustaz. Ya, kan? Kenapa susah? Karena kita salah mindset tentang memaafkan. Salah mindset. Salah. Boleh nggak diterusin nih? Cuma pertanyaan udah banyak ini. Boleh. Nggak apa-apa. Gampang pertanyaan ini mah. Gampang ya. Ini dulu. Itu si Paming kemarin mau nanya lagi tuh. Iya, si Paming banyak banget yang nanya. Kan pemirsa nungguin nih. Apa sih yang ketiga? Nggak lanjut sedikit lagi, Pak. Gini. Dikit lagi, nggak apa-apa, Ustaz. Pertama kita sering salah konsep. Kita bilang memaafkan untuk kepentingan orang lain. Delete. Udah sih maafin dia. Enak aja Pak. Enak di dia nggak enak di saya. Iya, sering gitu. Kan begitu kan? Iya. Emang memaafkan untuk siapa? Untuk situ. Untuk kepentingan kita. Kita menghadiahkan kebebasan atas jiwa kita yang menghimpit. Kalau mau diri sendiri pelit, gimana mau orang lain? Jadi memaafkan untuk kepentingan kita agar kita tetap sehat jiwa raga kita. Tuh. Gitu. Bukan untuk orang lain. Yang kedua, memaafkan orang bodoh dan lemah. Salah, coret. Ada silangnya nggak nih? Bisa dibikin silang nggak? Editor. Iya. Udah sih maafin dia. Wah Ustadz enak aja. Sakitnya udah di sini nih. Goblok saya kalau maafin dia. Lemah saya. Emang siapa dia, siapa gua? Lu siapa emang? Nggak tahu. Sama-sama nggak kenal. Yang penting marah dulu aja. Marah dulu aja. Dia pikir memaafkan orang goblok, orang lemah. Salah. Memaafkan itu orang pinter, orang kuat. Kenapa ada orang cerdas? Dia nggak mau hidupnya dikontrol orang lain. Dia nggak mau jiwanya sakit. Kenapa kuat? Orang kuat karena omongan orang, kelakuan orang dia tidak izinkan masuk ke hati kita. Mohon maaf Mas Randi, Mas Reno. Omongan orang, kelakuan orang lain kalau kita tidak izinkan masuk ke hati kita, nggak jadi barang itu. Benar nggak? Iya. Yang bikin jadi barang, yang bikin jadi baper, omongan orang lain masuk ke sini kita izinkan. Makanya lemah orang itu.
Dikit-dikit. Apa aja iya dimasukin. Kepikiran. Nggak boleh orang ngomong salah dikit. Oh. Makanya orang lemah. Dan dia orang kuat, orang cerdas nggak mau hidupnya dikontrol. Bayangin, Iya. kalau kita benci sama orang lain, Ah. kemana-mana kita inget dia, kesel dia. Iya pasti. Lewat kampung aja nggak ketemu orangnya gedek kita. Iya bener. Iya kan, lagi ngobrol sama kawan-kawan, Kepikiran. ada temen yang pakaiannya sama, kesel banget kita sama dia. Iya, kan? niru. Niru. Lagi segala macam. Kemana-mana kita ingat, ke mall kita inget dia, ngaji kita inget dia, lagi tidur inget dia, lagi makan inget dia, lagi ke belakang bunyi plung kita lihat ke bawah dia juga. Iya, masya Allah. Iya, bener-bener. Orangnya belum tentu ingat kita. Iya nggak? Iya, bener. Kita yang sibuk sendirian, pusing sendirian, orangnya malah lagi nyantai kemana tahu. Nah itu bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Yang terakhir, memaafkan tidak butuh pihak lain. Kita kadang-kadang udah maafin dia sih. Saya mau Pak Ustadz maafin dia kalau dia datang ke sini. Dia duluan minta maaf baru saya maafin. Menjadi pemaaf, Ego. ngasih syarat. Iya bener-bener. Iya kan? Butuh pihak susah. Kalau kita memaafkan ngasih syarat, pertama ego, orang itu masing-masing punya ego. Iya. Jangankan sama orang lain. Kita sama bini aja nih. Mas Reno punya bini kan? Iya, iya. Punya. Alhamdulillah. Nah, 4 ya? Enggak satu. sama Empat ya? bini aja. Nih kata-kata dia 4 mana? Enggak satu. Oh, satu. Masalahnya kata teman saya ya, yaitu suami yang istrinya 4 Superman. Iya. Terbang sono, terbang sini. 1 pas 2. Lelaki yang istrinya 3 Truman, pria sejati. Iya. Lelaki yang bininya 2 gentleman. Lelaki yang istrinya 1 cemen. Jadi masuk cemen. Jangan-jangan Mas Randi cemen juga lagi. Saya belum, Pak Ustadz. Tenang nanti. Ya, Susahnya mudah-mudahan. kenapa Mas Randi? Ah, Orang kita suruh minta maaf dulu. Punya ego masing-masing kata Mas Iya, Reno. benar, Ego. benar, ego. Jangan kan sama orang sama bini aja. Iya. Ini kita sama bini nyariin kunci motor. Lu mana sih kunci motor? Gue bilang taruh sini. Lu taruh mana sih kunci motor? Kita ngomel sambil megang kantong celana. Taunya Punya ada. kantong celana. Kira-kira minta maaf nggak? Enggak. Kagak, kita jalan aja. Begitu pulang ditanya sama bini, itu ada kunci motor. Iya tadi gue temuin di tas lu. Masih bini kita salahin. Kan gitu ya? iya, supaya mukanya aman ya. Iya. Nggak malu gitu maksudnya Itu udah marah-marah. susah makanya. Yang kedua susahnya orang kita suruh minta maaf, belum tentu dia tahu bahwa kita salah, bahwa dia salah, ya kan? Saya lagi ngomong begini, ternyata Mas Reno kesinggung. Iya. Saya pulang ngomong sama Mas Randi, kalau Ustaz Sahrul gua kesinggung banget. Kalau dia nggak minta maaf, gua nggak maafin sampai kiamat. Kira-kira saya minta maaf nggak? Ya enggak juga. Nggak tahu. Iya, Susah. nggak tahu. Iya, iya, betul. Jangan-jangan seperti itu kita benci sama orang lain, dia mah nggak tahu dia benciin kita. Yang ketiganya, belum tentu juga orang minta maaf kita maafin. Emang dasarnya bukan pemaaf. Iya. Orang penangis-nangis maafin saya salah. Ya dah, gua udah maafin, yang lalu biar berlalu. Begitu dia pulang belum 7 langkah kata kita, enak aja. Nih sakitnya di sini nih. Gua nggak maafin sampai kapanpun. Ternyata orang minta maaf pun kita nggak maafin. Emang dasarnya kita bukan pemaaf. Maka jadilah pemaaf gitu loh ya. Itu. Oke. Kita ada satu pertanyaan dulu nih Pak Ustadz ya. ya. Ini ada satu yang bagus nih sebetulnya nih. Apa tuh? Pak Ustadz, Mewakili kalau- anak muda nih. Iya nih, dari yang mana nih? Anonim aja nih ya. Kalau nggak mau ketemu sama orang karena takut timbul penyakit hati, gimana tuh hukumnya Ustadz? Apakah itu juga tergolong dalam upaya memutuskan tali silaturahmi? Nah, Katanya. enggak, karena kan tadi kita udah kasih batasannya ya kan, kalau Iya. didasarkan kebencian, pemusuhan dan lain sebagainya. Kalau dasarnya kebaikan, karena kita memutus hubungan silaturahim atau menyambungnya orang karena Allah, gitu kan. Jadi itu tidak termasuk memutus hubungan silaturahim. Apabila kita apalagi kita takut kalau sama dia, kalau main sama dia kayaknya bawaannya pengen maksiat mulu. Iya, oh. Mukanya porno banget ya. Gitu kadang-kadang gitu kan. Iya kan? Omes, Iya. omes. Gue mah sekedarnya aja dah berteman sama dia, hello segala macam, gak usah Secukupnya akrab-akrab. lah Iya, gitu karena khawatir gitu kan. Nggak apa-apa kalau itu mah aman. Membatasi ya itu. Iya, Membatasi. begitu, Oke. iya. Dan ternyata Pak Ustadz kita juga di penghujung acara ya. Iya. Nggak kerasa banget. Nggak luar kerasa biasa. ya, Masya Allah. Mungkin ada Pak Ustadz penyampaian terakhir, pesan-pesan Pesan, terakhir, iya. pesan-pesan terakhir. Kayaknya gimana? Statement akhir nih Pak Ustadz. Akhir ya. Iya, untuk tema kita nih memutus tali silaturahmi Pak Ustadz. Hello guys. YouTuber banget kan. Vlogger banget. Vlogger. Ya, ingatlah bahwa kesuksesan itu syaratnya harus bahagia. Jadi jangan dibalik saudara, para pemirsa, bro and sis. Kadang kita punya prinsip terbalik. Sukses dulu baru bahagia. Enggak salah. Banyak orang sukses hidupnya enggak bahagia.
Benar kan? Iya, betul. Banyak orang sukses hidupnya nggak bahagia. Karena itu prinsip hidup kita adalah bahagia dulu baru sukses. Maka ciptakan kebahagiaan itu. Bagaimana caranya? Menyambung silaturahim, memperbaiki hati kita, jangan ada dengki, kembangkan rasa memaaf kita. Insya Allah hidup bahagia. Begitu hidup kita bahagia, sukses telah menanti di depan mata. Masya Allah. Luar biasa sekali. Mario Syahdan. Mario Syahdan. Luar biasa. Iya, Terima iya. kasih Pak Ustadz Syahdan. Sama-sama Mas Syahdan, Mas Randi. Seru obrolannya. Iya. Banyak banget ya ilmu yang kita dapat ya. Betul, betul. Jadi garis besarnya. Garis besarnya apa? Reno? Jadilah diri itu seorang pemaaf. Waduh. Kalau dari Mantap. saya, jauhi teman yang omes. Oke, salahnya. Ya udah lah pokoknya pemirsa. Kita akan jumpa lagi nanti di episode lainnya, tetap tentu saja hanya di Opus. Akhir kata saya Tubagus Sandi Purwa. Dan saya Reno. Saya Syahdan. Kita akan jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.